Secara historis dan secara teoritis, secara historis itu artinya secara pengalaman turun-temurun atau dari kejadian yang sudah-sudah. Sedangkan kalau secara teoritis itu artinya secara edukasi, secara ilmu pengetahuan, secara wawasan, secara teori, ya ini memang yang menyampaikan teori masih hidup ya, empunya masih hidup. Bahwa keris yang tidak utuh itu seringkali membawa dampak negatif bagi pemiliknya. Nah, namun berbeda dengan keris dari klien nomor 1943 ini. Karena secara vibrasi energi dia sangat positif. Artinya dia mestinya akan membawa manfaat yang baik bagi pemiliknya. Loh kok bisa? Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelot, Rajanya Azimat. Hari ini, hari Rabu 5 Juni 2024 jam 14.45 ya, sore. Kita sedang melayani klien nomor 1943 ya. Beliau menerawangkan 3 buah benda. Nanti untuk bendanya ini beliau request diterawang satu persatu, jadi videonya dipisah. Oke, tidak masalah. Yang penting Anda bayar akan Mbah Wira layani ya. Beda cerita kalau tidak mau bayar gitu kan ya. Ngiranya gratisan, mintanya aneh-aneh, itu udah lain cerita. Baik, keris dari klien nomor 1943 ini Mbah Wira periksa, Mbah Wira teliti dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu secara vibrasi energi. Nah, vibrasi energi ini dapat digunakan ya untuk memilih dan memilah, mengkategorikan apakah suatu benda itu bertuah atau tidak. Nah, energi yang terkandung dalam suatu benda itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam, yang kedua yaitu energi dari manusia, yang ketiga yaitu energi dari entitas astral yang namanya khodam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam, yang bisa masuk ke dalam suatu benda dengan 2 cara, yaitu masuk sendiri secara otomatis atau diolah oleh manusia. Sebilah keris lazimnya atau umumnya memang mengandung energi alam, ya lazimnya. Kenapa? Karena bahan pembuatnya adalah bahan-bahan yang memang merupakan bahan yang baik untuk menyimpan energi yang ada di alam. Jadi ibarat baterai, memang dia mampu menyimpan energi yang ada di alam. Kemudian dengan daya cipta rasa karsa sang empu, ya akhirnya energi alam itu terkunci dengan baik, tersimpan dengan baik dalam sebilah keris. Nah, keris dari klien nomor 1943 ini masih mengandung energi alam yang baik. Mbah Wira menangkap ada aura berwarna hijau yang menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah proteksi ya, dan kemudian healing yang baik. Jadi proteksi dan healing itu memang seringkali menjadi tuah yang satu paket. Kenapa? Karena untuk menghealing atau menyembuhkan suatu gejala magic itu dibutuhkan proteksi yang kuat. Kalau nggak ada proteksinya maka healingnya juga nggak berjalan dengan maksimal. Contoh, Anda kena parang, luka. Maka apa yang terjadi? Dijahit kan? Setelah dijahit apa yang terjadi? Pasti kan dibungkus dengan kasa, dikasih betadine kan gitu. Dengan tujuan apa? Tidak ada infeksi susulan. Ya, kemudian luka yang udah dijahit tadi tertutup lalu sembuh dengan cepat. Beda cerita kalau kena parang, luka nggak dijahit, nggak dikasih betadine, nggak dibungkus kasa, pasti nanti akan kena infeksi susulan sehingga membuat benda itu akan anggota tubuh itu akan susah sembuhnya. Jadi inilah fungsi proteksi yang menyertai tuah healing atau pengobatan. Dari level 1 sampai 100 kira-kira level energinya ada di 80. Jadi memang bagus ya. Walaupun ini kerisnya udah nggak utuh, banyak yang lubang di sana sini. Yang kedua yaitu energi dari manusia, dari praktis yang meritualkan atau dari empu yang membuat. Normalnya sebilah keris itu memang mengandung energi dari empu. Namun untuk keris pada klien nomor 1943 ini, kalau menurut Mbah Wira nggak bisa dideteksi lagi ya untuk energi dari empunya, karena memang menurut Mbah Wira keris ini asli tua ya, atau sepuh. Nah, yang ketiga yaitu energi dari entitas astral atau khodam yang menghuni benda ini. Mbah Wira merasakan ada energi entitas astral, sosoknya ada laki-laki, energinya itu hangat, menolak dan kuat, yang menjadi ciri tanda bahwa dia memiliki tuah untuk proteksi dan kejayaan karir gitu ya. Nah, seperti apa selengkapnya? Mbah Wira perlu mendeteksi dengan menggunakan metode visualisasi. Dengan metode ini Mbah Wira mendapatkan tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi ya, kehadiran suatu entitas astral dalam benda bertuah. Nah, kemudian sosoknya adalah buto ya, buto tinggi besar berwarna hijau. Apakah boleh kalau disebut dengan buto hijau? Jawabannya boleh. Nah, jadi memang ras raksasa berwarna hijau atau aura dominan itu hijau. Jadi di tubuhnya itu kayak diselimuti oleh lumut kayak gitu. Dia bisa berubah wujud menjadi sesosok kakek tua. Ini kalau secara
asal dia berasal dari gunung. Ya, Mbak Wira menangkap realm atau alamnya dia, dimensinya dia itu berupa pegunungan. Ini merupakan jin daratan, dia grey entitas, aman tanpa dampak negatif, usianya 4000 tahun. 4000 itu udah tua, standar tuanya Mbak Wira adalah 3000. Jadi kalau 4000 itu dia udah sangat tua dengan level power 90, dan ini bagus. Kodamnya tidak pemilih, mau dipegang oleh siapa saja, mau melayani siapa saja yang memiliki keris ini. Jadi tinggal pemiliknya pintar-pintar mengeksplorasi atau pintar-pintar dalam menggunakan, ya. Kemudian untuk tuah utamanya lebih ke arah proteksi dan kejayaan karir, karena memang proteksi dan kejayaan karir itu satu paket. Ibarat orang berkarir ya, seperti presiden kan pasti punya proteksi, apa namanya, pas pampres ya. Kalau misalnya seorang bupati, seorang gubernur pasti kan juga punya pengawal ya, namanya apa itu, aspri, nah kayak gitu. Jadi memang proteksi dan kejayaan karir ini satu paket. Banyak orang yang mengincar kejayaan karir yang Anda duduki, sehingga memang perlu untuk tuah proteksi. Kemudian untuk tuahnya udah aktif, jalan dengan baik ya. Kemudian kalau untuk perawatan ya cukup ini kerisnya dijamas, dibersihkan ya sampai putih, kemudian diminyaki, tapi jangan minyak yang berwarna seperti misik, javaron, itu akan membuat bilahnya lengket sehingga gampang berkarat ya. Dioles dengan minyak-minyak yang jernih ya, pakai minyak anti karat boleh, pakai minyak goreng itu juga boleh ya, minyak VCO ya atau virgin coconut oil itu juga bagus. Kemudian kalau untuk offeringnya dibakarkan, itu akan membuat bilahnya menjadi awet gitu ya. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk benda yang pertama. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat sore. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada khodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah gitu Bapak Ibu ya.